Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Renungan harian Sabtu 5 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 17. Demikian bunyinya. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesehatan adalah harta yang sangat berharga bagi kita. Lebih berharga daripada emas dan perak. Orang bijak mengatakan, kalau kita kehilangan harta, itu berarti belum kehilangan apa-apa. Karena harta adalah titipan dan bisa kita cari kembali. Tapi kalau kita kehilangan kesehatan, itu berarti ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Karena itu kesehatan mesti kita jaga supaya kita tetap sehat secara jasmania dan rohani setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop nas ini diberitakan ada seorang perempuan 18 tahun dia menderita, dia dirasuki oleh roh jahat, membuat dia sakit sampai bungkuk punggungnya tidak dapat berdiri tegak. Tentu 18 tahun bukanlah perkara yang kecil, bukanlah waktu yang pendek mengalami penderitaan yang berat. Dan pasti 18 tahun itu dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya seperti yang dia harapkan. Bahkan pasti sukacitanya akan menurun. Memang tidak diberitakan apakah dia sudah menjalani proses pengobatan. Tetapi satu hal yang perlu kita teladani dari perempuan ini, meskipun 18 tahun dia menderita, dia selalu optimis untuk memperoleh kesembuhan. Dia tidak pesimis. Dia optimis bahwa kesembuhan akan dia peroleh suatu saat. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus memanggilnya. Dan Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Panggilan Yesus dia respon dan dia memperoleh kesembuhan. Tangan Yesus diletakkan kepadanya untuk memperoleh kesembuhan. Saudara-saudara, pasti perempuan ini sangat bersuka cita. Dan diceritakan dalam ayat 17 bahwa banyak orang bersuka cita ketika perempuan ini sembuh. Tetapi ada juga yang tidak bersuka cita, yaitu kepala rumah ibadat. Dia gusar karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yesus menegur kepala rumah ibadat dan berkata, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?
bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepala rumah ibadat itu lebih menyayangi keledainya daripada perempuan itu. Tetapi Yesus lebih menyayangi perempuan itu, dan dia memperoleh kesembuhan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kalau ada dari antara saudara saat ini terbaring dalam penyakit, baik itu di rumah sakit atau di rumah, selalulah senantiasa berpengharapan. Meskipun mungkin saudara sudah bertahun-tahun belum memperoleh kesembuhan dan tidak ada yang mampu menyembuhkan saudara, firman hari ini memberikan kita sukacita bahwa kita menunggu panggilan Yesus, dan Yesus akan meletakkan tangannya pada kita, pada saudara-saudara yang sedang sakit, untuk menyembuhkan saudara-saudara. Karena itu, terimalah panggilan Tuhan Yesus. Terimalah jamahan tangannya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara-saudara. Tangan Yesus Kristus sedang menjamah saudara-saudara. Terimalah itu. Maka saudara akan bersukacita karena saudara juga memperoleh kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.